Shalom saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya walau dimanapun kita berada saat ini, Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai keluarga saudara dan saudari. Nah, pada hari ini saya akan membawakan satu renungan yang terdapat di dalam Yosua 9 ayat 1 sampai 27. Di mana kita akan belajar tentang kejujuran. Mengapa kejujuran itu penting? Kita ambil sedikit kaji selidik apakah maksud kejujuran ini. Maksud kejujuran ini adalah hati yang lurus, tidak bohong, berkata apa yang ada di dalamnya, itu yang keluar daripada mulutnya. Tidak curang, tulus ikhlas, tidak munafik, dan bukan talam dua muka, dan dapat dipercayai. Nah, inilah kejujuran, dapat dipercayai. Ada setengah dalam kehidupan kita itu, khususnya terutamanya dalam hubungan, memerlukan kejujuran. Mungkin hubungan dengan kawan, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami istri, hubungan dalam rumah tangga, kejujuran dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam persekolahan. Nah, seperti mana kita memerlukan kejujuran kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Kita harus berlaku jujur seperti di dalam Imamat 19 ayat 11 berkata bahwa jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berbohong dengan sesama. Nah, bukan saja kita sebagai manusia, secara manusia itu menginginkan orang-orang di sekitar kita itu jujur, tapi Alkitab juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Kita harus jujur kepada sesama kita. Nah, mengapa kejujuran itu penting, saudara? Kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu di mana firman Tuhan ini dia mengisahkan tentang orang Gibeon, di mana pada saat ini orang Israel itu di bawah pimpinan Yosua itu berperang untuk menaklukki tanah Kanaan. Dan ketika orang Gibeon ini mendengar tentang segala kemenangan orang Israel, bagaimana Tuhan memimpin mereka itu, mereka menjadi tergugat, rasa risau. Agak-agaklah contohlah, mungkin mereka sudah takut, kalau Yosua datang dengan umat Israel, kita dimusnahkan, kita dibunuh macam mana. Nah, mereka menjadi takut. Nah, kalau kita baca dalam Yosua 10 ayat 2 itu, Gibeon itu adalah suatu kota yang besar dan kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang pahlawan, gagah berani. Tapi mereka ini takut kepada orang Israel. Nah, jadi oleh karena untuk menyelamatkan diri mereka itu, mereka membuat satu hela untuk pergi berjumpa dengan Yosua, mengadakan perjanjian dengan mereka, perjanjian persahabatan, supaya mereka itu membiarkan orang Gibeon hidup. Walaupun mungkin kalau Yosua dan umat Israel itu menyerang kota mereka itu, suku ini akan dibiarkan hidup. Nah, bagaimana mereka menipu Yosua dan umat Israel? Kalau kita lihat di dalam ayat 4, 5, 6 itu, mereka menukar penampilan mereka. Menukar penampilan mereka, pakaian buruk, kasut buruk, tempat air yang buruk-buruk. Pergi berjumpa dengan Yosua dan mengatakan mereka ini orang yang jauh dan mereka ini adalah hamba-hamba Yosua. Dan mereka datang karena kita baca di dalam ayat 8 di sini berkata, lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori.
Nah, ini aja orang ini di mana Yosua telah menaklukkan mereka, mengalahkan mereka. Dan orang Gibeon ini kata kepada Yosua bahwa mereka datang untuk Tuhan, tapi sebaliknya untuk menyelamatkan diri mereka. Dipendekkan cerita saudara dan saudari, akhirnya orang Gibeon ini dapat melakukan ikatan persahabatan seperti di ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat Israel bersumpah kepada mereka. Nah, akhirnya mereka dapat perjanjian. Tapi akhirnya saudara, Yosua dan umat Israel itu mengetahui niat mereka, mengetahui mereka ini tidak jujur, dan akhirnya walaupun mereka tidak dibunuh, tapi mereka tetap dihukum. Seperti di dalam ayat 26 berkata, demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskanlah mereka dari tangan orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu. Nah, meskipun tidak dibunuh, tapi juga ada hukumannya setimpal, menjadi tukang belah kayu seumur hidup selamanya kepada umat Israel. Nah, di dalam kehidupan kita itu saudara, kejujuran itu sangat penting. Kalau sekali kejujuran itu dihianati, saya percaya orang tak akan percaya kita lagi. Nah, mengapa penting? Karena kalau kita berkata jujur, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita baca di dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Maksudnya, kalau kita berlaku jujur, bukan saja orang akan mengenali kita, nama kita akan disebut. Bukan saja kita menjadi berkat, tapi nama Tuhan kita juga akan dimuliakan. Nah, bayangkan kalau orang itu penipu, selalu tipu orang, selalu tipu sana sini, dan akhirnya dia akan digelar sebagai penipu. Dan bukan saja dia menjadi batu sandungan, tapi orang pun akan membenci, tidak suka kepada dia. Nah, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berdamai dengan orang lain, dengan siapapun. Seperti di dalam Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, kalau kita berlaku jujur, bukan saja kita menjadi berkat bagi orang, kita berdamai dengan orang, orang akan mempercayai kita, bahkan nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Dan melalui kehidupan kita itu, orang akan melihat Tuhan di dalam kehidupan, dan mereka akan diberkati. Dan bagi yang belum mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, mengapa kejujuran itu penting adalah untuk menjauhkan kita dari hukuman. Maksudnya, kalau kita lihat di dalam balik kepada Yosua 9 ini, walaupun orang Gibeon ini tidak dibunuh, tapi ada juga hukuman mereka akhirnya. Dan ada juga dalam ayat Alkitab yang lain, di mana terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, cerita itu mengisahkan tentang Ananias dan Safira, di mana mereka menjual tanah mereka, dan hasil yang mereka dapat itu sebahagiannya mereka simpan, sepenuhnya tidak dibagi kepada rasul. Tapi akhirnya Petrus mengetahui rancangan jahat mereka, dan akhirnya kedua orang ini dihukum mati, putus nyawa katanya. Jadi di dalam kehidupan kita itu, kalau kita tidak jujur, kita mungkin bukan seperti Ananias dan Safira ini, tidak jujur, orang sudah tahu kita tidak jujur dan terus mati, meninggal di situ. Ataupun kita mungkin bukan seperti orang Gibeon ini, menjadi tukang kayu. Tapi di dalam kehidupan kita itu mungkin ada hal lain yang menghukum kita, seperti kita dihukum dengan rasa bersalah seumur hidup, ataupun hubungan
kita dengan kawan renggang, putus, ataupun hubungan suami istri akan hancur, kepercayaan hancur. Nah, inilah hukuman yang kita akan terima kalau kita tidak bersikap jujur dalam segala perkara. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sudahkah Anda jujur dengan diri Anda? Sudahkah Anda jujur dengan rekan, sahabat Anda, dengan ibu bapa, dengan anak Anda, dalam hal sekecil apapun? Ataupun sudahkah Anda jujur dengan suami istri dalam hubungan, atau dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam pelayanan kita? Adakah kita sudah jujur? Dan terutama sekali, adakah kita ini sudah jujur dengan Tuhan, bahwa kita ini memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, saya mengajak kita saudara dan saudari, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dalam apa keadaan pun, dalam apa situasi dalam kehidupan kita, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap jujur, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kita terhindar daripada hukuman. Inilah renungan kita pada malam ini, saudara dan saudari. Kita akan berjumpa lagi di renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Shalom.